Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Salam kenal dengan saya. Di sini saya ingin membuat video vlog tentang seperti judul kita ini, bahwa kuliah itu tak seindah FTV. Kita bayangin di FTV itu seperti apa sih? Biasanya di FTV kita sering lihat sinetron, film-film, bahwa skenario itu dari produser dia. Nah, ada skenario-nya, ada editornya. Nah, di sini kehidupan kita yang real, kita juga punya skenario, bahwa skenario itu dari Tuhan. Sekarang gini, saya ingin menceritakan tentang bahwa kuliah itu tak seindah FTV. Dulu saya sebelum kuliah, waktu saya sekolah, saya mikir beranggapan seperti ini. Waktu masih SMA, saya mikir ya, kayaknya kuliah enak banget ya, pakai baju bebas, kita nggak diatur-atur oleh guru, datang bebas, berangkat bebas, ngapa-ngapa bebas. Nah, rambut gondrong, pakai apa aja biasa, bebas lah gitu. Apalagi itu saya melihatnya di film FTV, enak banget kan. Di FTV bagaimana sih? Kuliah, datang, pergi, pulang, makan, pacaran, besoknya looping, gitu lagi, ya kan? Nah, yang saya ingat seperti itu. Untuk waktu sekolah saya dulu, saya ingatnya enak banget ya, pengen kuliah gitu. Setelah saya kuliah sekarang, yang saya bayangin untuk alur flashbacknya sebelum saya kuliah itu banyak banget tantangan, godaan, cobaan, dan rintangannya banyak banget, hambatannya banyak banget. Setelah saya kuliah sekarang, apa yang didapat? Karena kata orang-orang kan setelah masuk kita salah jurusan, korban salah jurusan. Itu yang dikatakan semua orang. Saya juga merasakannya dulu. Tapi saya sekarang punya cara, punya pemikiran bahwa kita tinggal menjalani hidup. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah jalani ini, ibaratnya kita melakukan hidup ini seperti air mengalir di sungai gitu. Air mengalir di sungai itu ngikutin arus gitu, ngikutin arus perjalanan kita. Perjalanan kita seperti apa, kita ikutin seperti air itu mengalir. Bukannya tanpa tujuannya, tetap ada tujuannya. Tujuan kita untuk apa itu ada di sini dan ada di sini niat kita. Harus. Yang setelah saya kuliah, ada juga teman-teman yang lain, teman-teman yang nggak kuliah, teman-teman yang kerja juga. Saya juga kuliah sambil kerja juga. Kita ngambil shift malam, ada juga orang yang mengambil shift pagi, shift kelas Sabtu ya, yang kebetulan ngambil shift malam. Jadi ibarat ayam, malamnya tidur, paginya ceker-ceker cari makan. Nah, itulah prinsip saya. Makanya saya ngambil kuliah malam. Nah, jadi sebenarnya gini loh, kuliah yang tak seindah di FTV itu, mereka bayangin kuliah enak banget. Berangkat kuliah kayak di FTV gitu, ketemu papasan bawa buku jatuh, sampai mobilnya dia orang kaya, ditolongin sama dia, lama-lama pacaran. Besoknya dijemput, sayang saya jemput ya, so oke, dijemput, berangkat lagi, kuliah lagi, pacaran lagi, di kantin, makan-makan, kumpul-kumpul temen, sampai kampus, boro-boro ada pelajarannya, ketemu dosen sekaligus pelajaran di kelas, gitu-gitu doang. Lihat-lihatan ceweknya lagi, cowoknya ngeliatin ceweknya, ceweknya ngeliatin cowoknya, gitu. Itu terus looping setiap hari. Tapi yang kita lakukan di kehidupan nyata, di kehidupan yang real ini bukan begitu. Karena kuliah itu dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester akhir, banyak banget tantangan, godaan, cobaan, hambatan, dan rintangannya itu banyak banget. Apalagi dulu nih, saya dari semester pertama di kelas itu ada 45 mahasiswa, ada 45 mahasiswa. Nah, 45 mahasiswa sekarang tinggal separuhnya aja nggak ada. Ada juga yang menikah, ada juga yang pindah kelas Sabtu, kelas pagi, ada juga yang nggak kuat. Mungkin dia udah nyaman dengan kerjaannya, udah enak, dia resign,
dari kampus, pilih ke kerjaannya, dia kawin lagi. Ada juga yang sudah berkeluarga tapi kuliah, dia nggak kuat juga, dia harus menghidupi keluarganya, milik keluarganya aja udah. Yang kuat hanya orang-orang tertentu. Untuk kuliah yang tak seindah di FTV ini, yang saya bikin ini sepertinya agak menarik ya ceritanya. Tapi cerita yang saya bikin ini sebenarnya bukan untuk menyindir film-film, maaf, bukan untuk menyindir produser, bukan untuk menyindir siapapun, nggak ada niatan hati untuk menyindir teman, menyindir siapa, nggak ada. Mohon maaf, saya cuma ingin membuat video vlog ini yang apa yang di kehidupan kali ini, bahwa yang kalian bayangin cuma sebuah ada pemandangan bahwa kuliah itu tak seindah di FTV gitu aja. Nah, contohnya saya punya temen, mungkin kalau emang dibilang anaknya orang nggak punya, saya juga anaknya orang nggak punya. Orang tua saya buruh tani, orang kuli, orang proyek, saya juga orang proyek, kerja di proyek juga. Tapi bukannya nggak mampu, karena kuliah itu sebenarnya ada di dalam niatan kita. Kalau niatnya setengah-setengah, kuliah juga bisa putus di tengah jalan. Nah, kalau itu kita harus dengan kekuatan kita, dengan keimanan kita harus tambah. Kata orang kan, ada juga tetangga, teman-teman yang dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh negatif, dia cuma dibilang gini, ngapain sih kuliah, katanya. Kuliah itu nggak jelas tahu, ntar bakalnya jadi banyak dong, lihat di sana sarjana juga pengangguran juga banyak kan, gitu. Ngapain kamu kuliah? Itu aja tetangga saya yang satu orang yang namanya si A, si ini, si B, si ini, si C, si ini, lulus SD, lulus SMP doang, lulus SMA aja doang, dia jadi pengusaha, jadi bisnismen, jadi sekarang orang kaya. Jadi nggak usah kuliah, lihat nih yang sana, yang kuliah aja pengangguran, lontang-lantung nggak jelas gitu. Nah, itu pemikiran orang yang negatif. Pemikiran orang yang positif, jangan sangka cewek, cowok yang pemikirannya positif, ada juga yang cewek mikir negatif. Ngapain sih kuliah neng? Ntar juga bakal, kalau namanya cewek juga bakal jadi ibu rumah tangga, ntar juga bakal di dapur dan di kasur, kata dia gitu. Tapi untuk cewek yang dia fighting, cewek yang fighting banget untuk dunia pendidikan, saya acungi jempol 2, bahkan saya jempol 4 saya kasih dia, karena mementingkan bagaimana sih kalau kita emaknya berpendidikan, bapaknya berpendidikan, akan muncul young generation berpendidikan. Itu akan memunculkan nanti bibit-bibit emaknya bisa berpendidikan, ngajarin anaknya supaya anaknya lebih tahu dari dini, karena dia dulu sejak dininya bagaimana diajar terus ke anaknya. Bapaknya berpendidikan, ngasih tahu ke anaknya, jadi satu-satu ngasih tahu dijojo terus anaknya, muncullah generasi muda nanti anak untuk berpendidikan selanjutnya. Itu untuk pemikiran cewek yang fighting dalam berpendidikan. Terima kasih cewek-cewek di luar, semoga Anda juga mendapatkan orang berpendidikan juga, apapun jodoh kalian nanti juga semoga keseimbangan lah gitu. Nah, untuk selanjutnya, bahwa di FTV kita lulus kuliah kayaknya enak banget langsung dapat kerjaan gitu ya kan, langsung dapat kerja di kantor jadi manajer. Itu ada skenario buatan, bahwa dulunya dia di kayak gini, ntar tiba-tiba langsung dalam jangka beberapa menit ya kan. Nah, itu ada editornya kawan-kawan. Kalau kita di kehidupan nyata kayak gini, real, kalau tanpa kita usaha, berdoa, ikhtiar sama yang kuasa, ibaratnya nothing impossible. Nah, di sini bukan maaf nih, bukan saya gimana ya, kalau untuk cobaan kuliah emang banyak rintangannya, karena kita juga mendapat guncangan dari kawan dari sini. Ada juga kawan kita yang suka bahwa kita kuliah, sekarang kuliah, kamu nanti bakal menjadi orang gini. Itu saya nomor sekian karena masalah. Ada juga kawan kita yang negatif, ngapain sih kuliah, boro-boro kuliah juga, kali dikasih orang tua terus gini. Ada juga yang gitu. Nah, nanti akan saya tunjukkan komentar-komentar yang dari, mungkin saya bukan merasa kesindir ya, tapi juga
dia juga temen dia banyak, mungkin teman saya dulu ini yang membuat status tentang anak kuliah. Nah, teman saya buat status itu bukan saya merasa kesindir, bukan. Nah, tapi ada temennya dia kan, bukan temennya, bukan cuma saya doang kan yang kuliah, tapi sebenarnya teman saya itu merasa iri, mungkin merasa dengki dia, karena sifat manusia yang paling susah untuk ditinggalkan itu ada 3 menurut saya: sombong, iri, dengki. Itu yang paling susah dihilangkan. Nah, karena keirian itu mesti muncul walaupun dia sebenarnya kalau kuliah pun dia sebenarnya kuat, bukan karena materi ya, karena dia untuk niatnya kuat, mungkin dia juga bisa. Kalau materi, dibilang materi, saya juga maaf saya juga bukan orang kaya, juga bukan orang nggak punya apa-apa juga saya. Yang penting niat, saya juga berusaha untuk bagaimana caranya supaya membantu saya tetap lanjut gitu, tetap. Nah, tapi dia beranggapan bahwa dia membuat status seperti ini, ngapain sih kuliah bro, kuliah itu mah nggak penting, kata dia gitu. Lihat mau anak kuliahan, dia masih ngandelin dana dari orang tuanya. Ditransfer dari orang tuanya. Kalau nggak ada dana dari orang tuanya, dia mau makan apa? Dia nggak bisa apa-apa gitu. Kata dia gitu, bikin statusnya. Cuman saya bukan merasa saya yang kesindir ya, bukan saya doang yang kesindir, mungkin juga teman-teman saya yang lain kali dia menyindir dia. Cuman saya bukan merasa kesindir, dia juga temannya dia kan banyak selain saya juga kan. Nah, tapi di situ kan saya juga ingin membuat video vlog seperti ini gara-gara dia bikin status itu, karena kuliah yang dia dibayangkan itu tak seindah kuliah yang di FTV gitu. Nah, yang dia bikin status itu dia bilang gitu. Tapi jangan salah bahwa nggak semua mahasiswa itu kuliahnya didanain oleh orang tua. Bolehlah dia dapat beasiswa, bolehlah dia dikasih dana orang tua, tapi untuk menyambung hidupnya, setiap mahasiswa itu punya pemikiran positif masing-masing. Dia menghabiskan segala pemikirannya itu dihabis-habisin bagaimana supaya dia bisa membantu orang tuanya sedikit pun itu, bisa menghasilkan dengan jerih payah dia sendiri gitu. Entah adakan kuliah yang shift pagi, nah malamnya kerja, kita nggak tahu. Ada yang kuliah shift malam, paginya kerja, kita nggak tahu. Ada kuliah yang shift Sabtu, Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtunya kuliah. Itu bukan yang fake gitu ya. Saya coba juga kan, seperti maaf juga, saya juga alhamdulillah mengambil shift malam, jadi paginya ibarat ayam bisa ceker-ceker lah cari makan gitu. Tapi jadi nggak semua orang yang kuliah itu didanain bro sama orang tua gitu. Jadi ada juga yang didanain itu juga, kita nggak ada uang nih pak bu, kita lagi kurang, kalau ibu ada ya bapak ada transfer gitu buat bayar ini buat bayar itu, bisa aja nggak apa-apa, karena itu masih hak orang tua kan, masih hak orang tua nyekolahin anak, mulai mendidikan anaknya sampai jenjang lebih tinggi, karena juga orang tua pengen anaknya berpendidikan juga. Di status dia yang itu, dia juga membahas tentang nanti juga, katanya gini, nanti juga kalau udah menjadi orang sukses, kata dia, jadi kalau nanti juga kalau sudah menjadi orang sukses, dia bakal sombong tuh anaknya. Orang tuanya cuma bisa membanggakan anaknya, anak saya kuliah nih di sini, orang tuanya senyum-senyum membanggakan anaknya. Kalau dia udah sukses, lupa sama orang tuanya, katanya gitu, lupa sama orang tuanya, katanya gitu di status. Tapi menurut saya kuliah itu tak seindah FTV. Nah, di FTV lulus kuliah dapat kerja enak, dikiranya gitu langsung jadi orang sukses katanya. Tapi tanpa pemikiran kita, di kuliah itu memang kata dia kan nggak penting tadi, percuma kuliah, nanti juga bakal jadi pengangguran kan. Nah, di kuliah kita kan diajarkan untuk manajemen, mesti di setiap manapun kuliahnya, setiap manapun jurusannya apapun itu diajarkan manajemen, entah manajemen keuangan, manajemen data, dan pengelolaan apa yang seperti di jurusan kalian, mesti gitu. Nah, di situ kita bisa mengambil pengalaman, tidak harus pengalaman dari internal,
kita bisa mengambil pengalaman dari eksternal, kita bisa berbaur beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, berbaur adaptasi dengan lingkungan kerjaan kita bisa menyambung, membuat link sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang kita bisa ajak bisnis gitu kan, bisa ya gitu. Bukan seperti pemikiran itu kata dia, ntar kalau sudah lulus jadi orang sukses dia juga bakal lupa sama orang tuanya. Enggak, saya yakin, saya 100%, 1000%, 2000%, 3000%, saya tidak percaya bahkan kalau ada anak yang sudah dibulain orang tuanya dan dia dibesarkan dengan jerih payah orang tua itu dengan lupa begitu saja sama orang tua. Tidak, no, saya tidak percaya itu. Karena apa yang kita lakukan selama kuliah kita, selama mungkin 4 tahun, 3 tahun lebih cepat, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di situ kita merantau. Ingat bro sama yang di rumah gitu kan, kita ingat sama keluarga, kita merantau ini jadi payah kuliah kita juga ibaratnya gini di pendidikan gini karena orang tua kita pengen anaknya lebih pintar dari dia mungkin kan. Dulu saya begini, jangan sampailah anak saya seperti ini, makanya kita dikuliahkan untuk dididik supaya kita lebih tahu lagi, bukan seperti dia lagi gitu katanya gitu kan. Tapi kalau kata teman saya statusnya itu, dia bilang kalau emang dia bakal lupa sama orang tua, itu tidak mungkin. Karena sekarang udah ada WA, walaupun anaknya sudah sukses, mungkin ya, amin, anaknya sudah sukses, udah jadi orang kaya, orang ada lah, jangan muluk-muluk lah ya, orang ada. Mungkin juga kalau anaknya sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, dia bakal kok ingat sama orang tua. Apalagi sekarang udah ada WA, video call bisa. Bagaimana bu, bagaimana pak kabarnya, nih istri saya ini, suami saya ini, cucunya nih pengen ngomong gitu kan, mesti masih ingat sama orang tua walaupun kabar. Kalaupun syukur-syukur kita ada setiap minggu kita kasih jatah ke orang tua, mesti saya yakin berapapun puluhan persen, saya yakin pasti bakal begitu. Walaupun tidak ada masalah, kita jauh dari orang tua, tapi tetap kok ingat sama orang tua, nggak mungkin kayak gitu. Terus di status dia yang terakhir, saya ingat banget, nanti saya akan tunjukkan statusnya seperti apa. Itu dari teman saya, nanti saya akan sensor namanya ya. Nah, dia terakhir membuat judul seperti ini, membuat status seperti ini. Dia membuat status di bawahnya itu lagi, dia membuat status mending seperti saya aja lah, menurut pitutur simbah kata dia. Saya dapat wejangan menurut pitutur simbah, katanya begitu. Yang penting sergep nyambut gawe ini, yang penting sergep ibadahe. Engko yo rezekine ngalir dhewe le. Yang artinya yang penting rajin bekerja, yang penting rajin ibadah, nanti juga rezeki akan datang dengan sendirinya, ya gitu. Nah, itu yang paling bagus 100% lah buat dia dengan kata-kata. Tapi kata-kata seperti itu, kata-kata yang sudah ditanamkan di dalam hati dia, ditanamkan di ibaratnya dengan niat dia hatinya iri dan membuat status yang seperti itu. Maaf ya, saya ngomong gini bukan untuk menyindir siapapun di luar yang pernah membuat kata-kata seperti itu, enggak. Saya juga tidak akan ada niatan menyindir siapapun, enggak. Saya ingin menggunakan ini, semoga bermanfaat video ini untuk mengingatkan saja gitu. Maaf kalau ada kurang lebihnya. Dia membuat status itu, kata dia menurut itu reseba, yang penting rajin ibadah, rajin bekerja, nanti rezeki akan mengalir sendiri. Itu paling bagus saya cumi kok. Nah, kalau dia punya kata-kata begitu, di atasnya dia udah menanamkan sifat iri. Nah, di situ kata-kata itu juga kata-kata dia sekaligus sifat irinya dia ditanamkan di situ. Itu bukan kata-kata baik lagi, walaupun kata-katanya bagus, cuma ditanamin dengan sifat iri di status itu. Percuma dong, kalau menurut saya. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa
orang begini, anaknya orang nggak ada aja, nggak punya aja, nggak mampu aja, segala macam kuliah, kata dia. Ibaratnya modal dengkul bisa ngulahin anaknya gitu. Maaf, semuanya sudah diatur sama yang kuasa. Semuanya udah ada yang ngatur di hidup kita ini. Jadi jangan beranggapan seperti itulah. Semuanya jangan berpikir seperti itu. Itu tidak bagus ya, tidak baik kalau menurut saya. Nah, mending kalau kita ada orang yang tetangganya ibaratnya naik, udah kita tepuk tangan, tapi tepuk tangan dengan hati yang ikhlas. Kita ikut bangga punya tetangga seperti itu. Jangan kita tepuk tangan kayak di FTV ntar gini, tepuk tangan tapi dia ngomong sendiri, baru segitu aja, itu. Tapi nggak boleh seperti itu. Itulah di FTV, karena FTV itu ada editornya, ada sutradara, dan kita hidup dengan dunia nyata ini jika kita juga ada sutradara dan editornya, yaitu Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diciptakan Tuhan, katanya dia sudah bilang, memintalah kepadaku maka saya akan memberinya, kan katanya. Ya, kita tetap berusaha, berdoa dan berikhtiar, dan Tuhan juga menciptakan hambanya tidak akan melampaui batas kemampuan hambanya itu, kata Tuhan, kan? Seperti itu. Saya juga percaya sih akan hal itu. Saya juga yakin, karena saya mengimani itu. Saya juga yakin sih akan hal seperti itu sebenarnya. Tapi kalau untuk teman yang saya tadi, statusnya seperti ini. Kalian sudah baca statusnya seperti apa? Mohon maaf banget untuk teman saya itu. Saya tidak ada hati dan niatan untuk menyindir kalian juga. Teman saya itu juga tidak ada niatan sama sekali membuat video ini dengan niatan jahat, iri, dan tidak ada. Saya cuma sekedar mengingatkan, semoga apa yang dikatakan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Dan ada juga teman saya yang emang dia kuliah tapi dia mungkin terlalu sombong gitu. Tadi kan 3 hal itu yang nggak boleh ya, sombong, iri, dan dengki itu nggak boleh sebenarnya. Ada teman saya yang kuliah itu dia mungkin terlalu sombong, kata-katanya terlalu tinggi, dan orang biasanya seperti itu pikirannya udah cuek begitu aja, dia iseng dengan dirinya sendiri, dia terlalu baper, dia ngomong aja masih ibaratnya dia jarang komunikasi sama orang, tapi kalau sudah komunikasi sama orang dia songong gitu. Tapi statusnya juga aneh, orang itu nggak bakal bisa paham dengan apa yang dia omongin dia, tapi dia sendiri itu pengen paham apa yang dia omongin, tapi orangnya yang kita diajak ngomong itu sebenarnya nggak paham, dan dia bikin status lucu seperti ini. Seperti itu status teman saya yang dia kuliah tapi lucu, tapi itu juga sebenarnya nggak boleh seperti itu, status kayak gitu, karena dia juga orang yang baperan, orang yang gimana, seperti itu sebenarnya nggak boleh. Bahwa kita itu juga sebenarnya hidup kan sudah ada yang ngatur, jadi kita tinggal jalanin aja lah, ibaratnya seperti air mengalir di sungai, air mengalir di ibaratnya di arus air terjun, kita seperti apa nanti ikutin aja seperti itu. Jangan sombong menyombongkan diri bahwa kita sudah bisa, bahwa kita sudah ada. Jangan iri terhadap kemampuan orang lain, jangan dengki terhadap teman dan sesama kita gitu. Dan yang saya pastikan bahwa yang kalian anggap pas kuliah itu enak tidak seperti yang kita bayangkan.
Contohnya sekarang waktu di semester akhir saya seperti ini nih, saya lihatkan. Nah, itu hasil screenshotan saya dari dosen saya, bahwa saya ingin menemukan pembimbing seperti dia itu susahnya minta ampun. Udah kayak kita ingin tanda tangan sama presiden aja gitu, ditemuinya susah, kita minta solusinya susah. Padahal kan kita sudah membayar dia gitu, membayar kampus, ibaratnya kampus, kita membayar kampus untuk gajinya dia juga kan. Mungkin maaf nih, kita juga ibaratnya sudah bukan dianggap cuman formalitas lah, bukan dianggap gitu dong. Harusnya kita benar-benar kuliah real, apa kita dosen pembimbing kita itu dia tugasnya sebagai dosen pembimbing harusnya juga membimbing, bukan kalau kita tanya di R doang, kita tanya di R doang, kita tanya di R doang gitu, bukan gitu dong. Harusnya kita tanya, biarin, oh kamu bakal ini, kamu ketemu saya hari ini aja, kamu ketemu saya nggak bisa hari ini, jadi besok aja, enak kan? Oh iya, gitu aja balasnya, itu aja enak. Tapi kalau tidak dibalas sakit, jangan mentang-mentang dosen dong kalau seperti itu. Yaitu tadi lah yang saya bilangkan, karena kuliah tak seindah di FTV. Jangan kalian menganggap di luar sana bahwa kuliah itu enak banget, looping seperti FTV itu tadi, jangan. Nah, itu hasil dari screenshotan saya dengan saya percakapan dengan dosen saya mencari dia, saya ingin bimbingan sama dia, susahnya seperti apa. Jadi begitu bro, sis dan kawan-kawan, jangan menganggapkan kita kuliah itu enak-enak aja gitu, bukan. Kita juga ada masa tegangnya, masa susah payahnya, masa jerih payahnya, bahwa kita memperjuangkan itu tak semudah apa yang kita bayangkan. Itu pandangan saya. Semoga mungkin video yang saya buat ini semoga kalian paham apa yang saya katakan. Intinya bahwa kuliah itu memang tak seindah di FTV sinetron yang dengan datang pergi makan di kantin, kuliah, pacaran, besoknya gitu lagi, bukan seperti itu. Yang dialami dengan dunia nyata bukan seperti enaknya aja. Yang di dunia nyata kita juga mengerjakan tugas, kita juga mengerjakan apa aja kesibukan kita. Nah, kita juga ada kerjaan lain di samping kampus itu. Karena kalau kita mengadakan di internal tanpa eksternal nggak bakalan jadi bro. Maaf nih ya, karena ilmu di internal, kalau kita sudah mahasiswa, ibaratnya dikasih di kampus, kita sudah menjadi mahasiswa, ibaratnya kita dikasih dosen nih, pisau, kamu dikasih pisau sama dosen kamu, terserah kita mau gunakan apa tuh pisau. Kalau digunakan untuk mengiris sayuran, buah-buahan, mungkin manfaatnya banyak untuk kebaikan. Tapi kalau pisau yang kita dikasihkan dosen ke kita gunakan untuk membunuh orang, nah itu loh yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kita harus menyaring apa yang manfaat kita ambil, apa yang tidak bermanfaat yang kita ambil. Contoh, kamu dikasih pulpen buat nulis, buat bikin surat, mungkin buat kita nyatet, bermanfaat untuk kita mendapatkan pengalaman, bisa bermanfaat. Tapi kalau kita tidak kasih pulpen buat nusuk orang, mati nggak orang? Bisa kan? Nah itulah kita mahasiswa, kita harus bisa mengambil bagaimana apa yang belum dikasihkan dosen, yang kita dikasih dosen di dalam, kita juga harus mencari apa yang belum ada di kampus kita dan kita diambilnya di luaran. Dan nggak semuanya, semua jurusan ditanyain sama masyarakat, kamu kan jurusan ini, contoh lah jurusan komputer, ditanya, oh kamu jurusan komputer ya, 1001. Kadang-kadang ditanya, HP saya rusak nih, kamu bisa nggak benerin HP saya? Ting dong ting dong ting dong gitu kan.
wah saya nggak bisa, dulu saya nggak diajarin kayak gitu bro. Bang, laptop saya error, bisa benerin nggak, kata dia. Ada yang gitu. Dulu waktu saya kuliah nggak ada pelajaran benerin laptop sih, gimana ya, saya nggak bisa, maaf ya. Satu yang kalian ingat, 1001 kalau untuk mengandalkan di kampus, tidak ada ilmu seperti itu. Bahwa di kampus itu hanyalah teori, prakteknya kita sendiri di luar. Kalau kita sendiri punya teman di luar, karena kita bisa bermain ke sana kemari, nyari ilmu lagi. Mungkin di dalam kita belajar teori, di luar kita belajar praktek, sama adaptasi sama lingkungan juga. Nah bisa di situ, baru bisa. Bang punya laptop, bang punya HP, bisa. Tapi kalau cuma ngandelin di dalam internalnya tanpa eksternal, yaitu tadi, maaf, 1001 orang yang bisa bakal kayak gitu. Buktinya udah banyak. Oke, untuk kuliah yang tak seindah FTV mungkin nanti ada part 2 nya seperti apa, nanti saya akan bikin part 2 nya ya. Ini untuk part pertama. Semoga bermanfaat lah video ini untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan, menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa kritik dan sarannya terhadap video saya ini. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf, karena kan kekurangan milik kita dan kesempurnaan milik yang kuasa. Terima kasih sebelumnya. Kalau berkenan, mohon untuk klik subscribe yang ada di bawah ini, klik like dan komen. Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dari tayangan yang saya sajikan buat kalian, semoga sangat menginspirasi, asik ya, semoga bermanfaat lah intinya. Jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan membuat hati iri, jangan membuat hati dengki, jangan membuat sombong, dan tinggalkan sifat-sifat negatif. Ayo kita membuat sifat-sifat positif, dan jangan mengikuti sinetron-sinetron. Bolehlah kita mengikuti sinetron, tapi mengambil inti yang positifnya aja. Tapi kalau untuk yang mengambil inti negatifnya jangan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kawan-kawan yang setelah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.